Pidato ini akan dimulai dalam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudan Kamil Maulana dari SMA Cahaya Fadilah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri sekalian yang sedang menilai video saya pada lomba debat bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan mosi, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan saya tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pertama-tama, ekonomi biru itu adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi melalui pelestarian lingkungan dan usaha. Di sini ekonomi biru menggunakan cara dengan pelestarian lingkungan dan juga menjalankan usaha pada sektor laut dan juga pantai, di mana ekonomi biru ini mengandalkan sistem perikanan dan juga pelestarian seperti pelestarian terumbu karang dan juga pelestarian ikan yang ada di lautan. Dampak dari ekonomi biru ini ada dampak negatifnya, di mana dampak negatif dari ekonomi biru yaitu pada keberadaan nelayan tradisional menjadi terancam, karena di mana nelayan tradisional ini bersaing dengan nelayan lokal yang dipilih oleh pemerintah, di mana nelayan lokal tersebut telah dipersiapkan teknologi dan juga umpan-umpan yang telah mengalami riset sehingga dapat mendapatkan ikan yang lebih banyak. Oleh karena itu, KNTI, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, menyerukan hak asasi manusia dengan mantap terhadap penerapan ekonomi biru, karena di mana nelayan lokal pada penerapan ekonomi biru ini menjadi lebih dominan menangkap ikan dibandingkan nelayan tradisional, sehingga pendapatan nelayan tradisional terhambat atas penerapan ekonomi biru ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekonomi biru ini sangat berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup nelayan, di mana nelayan yang tadinya mendapatkan pendapatan dari penangkapan ikan yang mereka dapatkan secara normal menjadi menurun karena penangkapan ikan yang berlebihan dari ekonomi biru, di mana dalam datanya pernah dilakukan penangkapan ikan yang dimana terjadi overfishing dan juga ikan-ikan tersebut menjadi terhambat siklus kehidupannya, di mana yang seharusnya ikan itu menjadi banyak lagi malah terhambat, sehingga kapasitas ikan di lautan menjadi berkurang. Maka dampaknya terhadap nelayan tradisional, ikan-ikan tersebut yang ditangkap oleh nelayan tradisional menjadi sedikit dan pendapatannya menurun. Dampak negatif tersebut salah satunya yaitu kegagalan sistem, karena pendekatan perikanan berbasis kepemilikan individu, di mana dapat dipindah tangankan sehingga melanggar hak asasi manusia, karena yang pendekatan perikanan berbasis kepemilikan individu ini sistemnya hanya akan mendorong privatisasi dan finansialisasi akses ke sumber daya ikan sahaja, di mana itu hanya berfokus kepada satu yang disebutkan dari ekonomi biru lain dari yang dilakukan di sini, di mana dilakukan hanya fokus kepada sumber daya ikan, dan juga pada saat diberikan cara dari ekonomi biru atau cara melakukan ekonomi biru adalah pelestarian lingkungan juga, tapi di sini penerapannya hanya penerapan kepada sumber daya ikan.
di sini terlihat bahwa ekonomi biru tidak efektif untuk dilakukan karena perlakuannya hanya berpusat kepada satu sumber daya, yaitu sumber daya ikan. Maka dari itu, dengan hanya berfokus pada sumber daya ikan, maka ekonomi biru ini penerapannya sangat tidak efektif untuk dilakukan kepada negara yang dengan potensi maritim seperti Indonesia. Seharusnya jika memang masih ingin menggunakan ekonomi biru, seharusnya dilakukan penggabungan antara ekonomi biru dan juga sumber daya manusia yang ada. Maksudnya dengan kita melakukan metode atau strategi ekonomi biru, kita tetap ikut sertakan nelayan tradisional terhadap perkembangan teknologi maupun riset-riset dari cara atau strategi ekonomi biru, di mana nelayan bisa mendapatkan pendapatan lebih juga, sehingga tidak hanya pihak pemerintah atau pihak swasta yang mendapatkan keuntungan dari metode ekonomi biru, masyarakat atau nelayan pesisir pantai juga dapat mendapatkan profit dari perlakuan ekonomi biru ini. Maka dari itu, saya sebagai tim yang tidak menyetujui adanya strategi ekonomi biru menyatakan bahwa ekonomi biru tidak harus dilakukan dan dipusatkan. Seharusnya ekonomi biru digabungkan dengan cara melakukan perekrutan kepada nelayan tradisional, bukan hanya nelayan lokal yang dipilih oleh pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan tradisional dan juga peningkatan negara, sehingga dapat meningkatkan ekonomi kedua belah pihak maupun pribumi dan juga pemerintah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.